Kembali lagi di Generasi Mecin, masih dari Holiday Inn and Suites Jakarta Gajah Mada. Ini silakan diminum lagi Mas Umar, Pak Hendra silakan. Ini ada French fries dengan keju yang menemani kita ngobrol-ngobrol hari ini. Menangkal paham radikalisme. Nah, kalau dari Pak Hendra selaku pengamat intelijen, langkah-langkah apakah sudah di jalan yang benar dari pemerintah untuk menangkal paham radikalisme, atau ada yang belok nih, harusnya nggak ke situ aja gitu? Pertama tentunya gakum ya, penegakan hukum sendiri itu. Itu yang perlu diperjelas. Jadi terhadap hal terus lantas instansi mana saja yang berhak dan punya kewenangan untuk masuk ke situ, itu ini harus dirumuskan segera. Karena tadi saya masih melihat tadi wacana ini. Nah, wacana ini untuk dijadikan suatu kegiatan itu kan harus jelas. Siapa koordinatornya, siapa kementerian pelaksananya, siapa yang akan melakukan olah gerak ini. Oke. Nah, jadi kalau menurut saya ini kan pemahaman ini. Pemahaman itu ya harus bisa diselesaikan dengan pemahaman juga. Itu versi saya. Jadi kalau pemahaman itu keliru ya mestinya diluruskan dengan pemahaman juga. Jadi lebih kepada sosialisasi pemahaman terhadap paham kita. Seperti memang sekarang ini terjadi banyak anak-anak sendiri yang lupa apa itu Pancasila misalnya. Itu yang harus diisi ruang kosong itu. Jadi sosialisasi mungkin kita bisa saja mungkin terbiasa misalnya hal yang kemarin kita lakukan misalnya ada dialog kebangsaan. Ya, dialog kebangsaan ya, itu memang biasa, tapi ketika itu dilakukan oleh Aceh ini menjadi luar biasa. Kok bisa ya di ujung sana orang Aceh dia bisa melakukan dialog kebangsaan? Ini kan menangkal yang namanya radikalisme juga kan, standarisasi tadi gitu ya. Terus pemahaman terhadap intinya disosialisasi ya. Nah, sosialisasi ini harus ada yang dan ini harus terpola. Tadi saya sampaikan, tadi ini lebih kepada dialog ya, sebenarnya harus banyak dialog juga. Kalau dialog saya kira sudah tidak masanya lagi ya, tapi implementasi lah, misalnya implementasi langsung ke misalnya kita melakukan suatu apa namanya gathering ya, yang di lapangan ya, gathering ya langsung ya, gitu gathering lantas. Nah ini kita belum tahu juga polanya seperti apa, ini harus dijelaskan juga supaya bisa menjadikan standarisasi pemahaman. Kadang-kadang apa yang bisa dilakukan biasa dilakukan di Jawa belum tentu bisa cocok dilakukan di daerah lain. Seperti itu yang perlu. Jadi kalau menurut saya ada masalah yang lebih mendasar daripada radikalisme dulu. Ada standarisasi pemahamannya dulu ini. Mau dari mana kita pakai ini? Itu. Mas Umar, mau ditambahin? Saya lihat memang BNPT punya deradikalisasi. Itu salah satu instrumen pemerintah untuk menangkal aksi-aksi kekerasan, terorisme ya, radikalisme dan terorisme. Namun ada salah satu penelitian dari pengamat Universitas Indonesia. Beliau meneliti bahwa hanya 30% deradikalisasi ini berhasil. 70%-nya setelah dia keluar dari penjara, dia kembali ke pahamnya. Nah, berarti yang Bapak bilang tadi bahwa ini pemahaman harus dilawan dengan pemahaman. Jadi bukan lagi dengan kekerasan. Jadi kita ide dilawan dengan ide, gagasan dilawan dengan gagasan. Nah, bagaimana solusinya? Deradikalisasi adalah salah satu solusi tepat menurut saya. Cuma memang hanya masih merubah perilaku. Jadi merubah perilaku, yang cingkrang jadi nggak boleh cingkrang. Itu perilaku namanya, merubah perilaku. Tapi harusnya lebih kepada pemahaman yang masif kepada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, solusinya apa untuk pencegahan bagi masyarakat yang belum terpapar radikalisme? Yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila dari tingkat SD. P4 dan lain sebagainya, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler itu harus ditanamkan mulai dari SD. Karena kenapa? Paham radikal bisa masuk dari anak kecil sampai orang dewasa. Jadi dari tingkat SD sampai terus ke atas. Jangan lengah kita pemerintah. Lalu yang kedua adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah pemerintah harus menghadirkan keadilan. Tidak bisa lain dan tidak bisa bukan, keadilan kuncinya. Itu untuk pencegahan ya. Ada lagi mau ditambahin Pak Hendra? Ya, saya cuma ingin bantu sedikit bahwa agar programnya tadi itu bisa langsung dilaksanakan.
bahwa inisiator maupun koordinator pelaksanaan ini harusnya dilakukan oleh institusi intelijen atau BIN. Karena inilah sebetulnya bagian dari tanggung jawabnya untuk menjalankan tadi visi misi pemerintah tersebut, khusus masalah radikalisme tadi. Oke. Ya. Karena memang isu radikalisme ini beberapa kali mengarah ke satu kelompok agama yang isunya jadi bisa sangat sensitif sekali ya. Karena ini bahaya. Masuk ke Departemen Agama, nanti pemahamannya keliru lagi. Iya. Ketika masuk ke Departemen Pendidikan, keliru lagi. Ketika masuk ke Depdagri, lebih keliru lagi. Ada hal yang lebih daripada itu, yang artinya boleh mereka sebagai member community, tapi sebagai koordinatornya harus intelijen negara. Oke, kita lihat gebrakan di 100 hari pemerintah soal menangkal paham radikalisme di Indonesia ini. Yang jelas kita sih semua berharap mau radikalisme, mau terorisme atau separatisme semuanya tidak ada ya. Kita tetap bisa hidup bernegara sesuai dengan Pancasila dan NKRI. Amin. Terima kasih Pak Hendra, terima kasih Mas Umar. Terima kasih juga untuk Holiday Inn and Suites Jakarta Gajah Mada. Kita ketemu lagi di Generasi Mecin minggu depan.